Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini kita akan bahas sebuah kisah yang sangat epik yang ternyata ada di dalam Al-Quran. Ini bukan sekedar cerita biasa, tapi ada pesan yang bisa bikin kita mikir dalam. Yuk kita langsung saja dimulai. Ketika serakah menguasai hati, di sebuah desa yang subur, hiduplah 3 bersaudara yang punya kebun super luas sekali. Pohon-pohon di sana berbuah lebat. Tinggal panen, cuan mengalir sahabat. Dulu ayah mereka selalu berbagi-bagi hasil kebun ke orang miskin. Tapi pas ayah mereka wafat semuanya berubah. Ngapain sih kita harus bagi-bagi juga? Ini kan hasil kerja kita, kata si sulung dengan nada yang tegas. Bener banget. Kalau kita terus kasih ke orang lain, nanti kita sendiri yang rugi, timpal saudara tengah. Kemudian si bungsu yang hatinya masih lembut mulai bimbang dengan pengaruh kakak-kakaknya. Dalam hati dia sadar apa yang mereka rencanakan ini nggak bener, tapi dia nggak berani protes. Akhirnya mereka bertiga pun sepakat, besok kita panen subuh-subuh betul sebelum orang miskin ini datang. Orang-orang kan biasanya berdatangan minta hasil panennya. Mereka pun tidur dengan tenang tanpa tahu kalau ada rencana lain yang jauh lebih besar dari rencana mereka. Jauh lebih besar dari rencana mereka. Kebun yang lenyap dalam semalam, Masya Allah. Saat langit masih gelap dan ayam pun belum berkokok, mereka bergegas ke kebun. Wajah mereka penuh semangat membayangkan buah-buah ranum yang siap dipetik. Tapi pas sampai di sana mereka semua terdiam. Mata mereka membelalak, jantung mereka berdebar. Jantung mereka berdebar. Ternyata apa, sahabat? Kebunnya hilang, hangus semuanya. Yang ada cuma tanah hitam, tandus, kering, kayak habis kena api. Seolah kebun itu nggak pernah ada. Woi, kita salah jalan kali ya, bisik si tengah sambil celinguk. Mereka muter cari tanda kebun mereka, tapi hasilnya nihil. Apakah ini dibakar atau gimana? Saat itu juga mereka sadar, ini bukan salah jalan, ini adalah peringatan dari Allah. Penyesalan yang datang terlambat begitu menghantui hati mereka bertiga. Si bungsu ini langsung nangis. Masya Allah. Aku udah tahu ini salah. Seandainya kita tetap berbagi kepada orang-orang miskin, pasti nggak akan begini, celeduknya dalam hati. Si sulung dan si tengah langsung tertunduk. Wajah mereka penuh penyesalan. Astagfirullahaladzim. Kita udah zalim. Kita terlalu serakah. Gumam si sulung pelan. Mereka jatuh bersimpuh, menyesali kesalahan mereka, tapi semuanya udah terlambat. Masya Allah udah kasih spoiler di Al-Quran. Sudah ada firmannya dalam Al-Quran. Sahabat, kisah ini bukan cuma dongeng, tapi beneran ada di dalam surat Al-Quran ayat 17 sampai ayat ke-33. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menguji mereka sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memetik hasilnya di pagi hari tanpa menyisihkan untuk orang-orang miskin. Lalu turunlah azab dari Tuhanmu. Ketika mereka sedang tidur, maka kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap. Ini terdapat dalam surat Quran, surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 20. Dan pas mereka sadar kalau kebun mereka lenyap, mereka langsung menyesal berat. Menyesal begitu rupa. Mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Mereka berkata, celakalah kita. Sesungguhnya kita telah berlaku melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita menggantinya dengan yang lebih baik. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan kita berharap. Quran surat Al-Qalam ayat 30 sampai 32, lanjutannya ayatnya ini. Kemudian kita bisa mengambil pesan penting buat para sahabat dari sebuah kisah yang sangat indah ini sebagai gambaran
dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Yaitu satu, rezeki itu nggak cuma buat kita. Ada hak orang lain dalam setiap harta yang kita punya. Dengan jangan pelit. Istilahnya jangan pelit. Yang kedua, harus sedekah nggak bikin miskin. Sedekah nggak bikin miskin, malah Allah janji bakal ngasih lebih banyak keberkahan buat yang mau berbagi. Kemudian yang ketiga, keserakahan bikin buta. Jangan sampai kita sadar pas semuanya udah hilang baru sadar. Kemudian yang keempat, percaya sama janji Allah. Kalau kita berbagi, Allah bakal lipat gandakan rezeki kita. Namun, jadi gini ya. Jadi sahabat, yuk mulai biasakan berbagi. Jangan sampai kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semuanya. Terima kasih. Mungkin bisa petik dari cerita ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Ikuti kami terus dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.